jangan bosan-bosannya untuk menghadapi apa yang harus dihadapi di dalam kehidupan ini. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Mazmur pasal 66, tetap semangat untuk membacanya. Ya good readers, kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, maka kita pasti akan senang. Dan kita pasti akan mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Ya, kita amini hal ini gitu ya. Dan pemazmur juga menyatakan hal yang sama, bagaimana pemazmur itu memimpin kehidupan bangsa Israel mulai dari padang gurun sampai kepada tanah perjanjian. Dan di tengah perjalanan, mereka menjumpai berbagai macam hal, ujian datangnya dari Tuhan. Dan salah satunya adalah bagaimana mereka harus menyeberangi sebuah laut yang sangat luas, dan Tuhan menunjukkan kedahsyatannya, kebaikannya. Dan bagaimana juga Tuhan menunjukkan penyertaan Tuhan kepada mereka sepanjang padang gurun, sampailah mereka ke tanah perjanjian. Nah, pemazmur tidak hanya memaknai tentang kebaikan Tuhan. Kita seringkali kalau sudah mendengar kata kebaikan Tuhan, kita bersuka cita begitu ya. Tetapi pemazmur nggak juga. Ada satu sisi yang lain, kebaikan Tuhan itu tidak hanya sekedar membuat kita bersuka cita, tetapi juga memurnikan kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan yang pemazmur lihat sepanjang mereka melintasi padang gurun sampai ke tanah perjanjian, itu salah satunya bertujuan untuk memurnikan bangsa Israel. Bagaimana mereka merespon daripada kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga mereka boleh dikatakan layak masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, good readers, lalu yang ujian berikutnya adalah ketika mereka mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Tuhan. Dalam konteksnya pada waktu itu ya. Di ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi boleh dikatakan good readers bahwa kalau kita punya niat yang baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan datang kepada Tuhan, beribadah, mempersembahkan apapun itu, maka sebenarnya ada ujian yang berikutnya adalah ujian tentang motivasi kita. Apa sesungguhnya motivasi kita datang kepada Tuhan? Pemazmur menyadari bahwa sebenarnya tujuan Tuhan, baik itu menyatakan kedahsyatannya, kebaikannya, ujian yang kita harus lalui, maupun juga dalam bentuk ibadah kita datang kepada Tuhan, semuanya adalah semata-mata untuk memurnikan motivasi kita. Supaya kita semakin murni dan semakin jujur di hadapan Tuhan. Jadi good readers, kita semakin dilayakkan. Kalau pada hari ini kita merasa bahwa hidup kita ini sedang dalam keadaan ujian, sedang dalam keadaan satu perjalanan yang lelah gitu ya. Kayaknya nggak habis-habisnya gitu ya. Perjalanan kita kayak panjang, sedang menghadapi ujian ini panjang sekali gitu ya. Dan kita juga melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kita harus ada ujian? Kenapa kita harus bersusah-susah pada hari-hari ini begitu ya? Adalah semata-mata supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Supaya kita semakin layak di hadapan Tuhan. Jadi good readers, jangan bosan-bosannya untuk menghadapi apa yang harus dihadapi di dalam kehidupan ini. Karena tujuan utama Tuhan adalah supaya kita semakin layak di hadapannya. Kalau kita semakin layak di hadapannya, maka kita menjadi anak-anak Allah yang pasti akan memegang kunci kerajaan Allah. Yang pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.